Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul di bumi ini, apakah benar para nabi dan rasul sebelumnya tidak beragama? Beberapa kalangan beranggapan bahwa nabi yang pertama kali membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sebelum Islam itu sudah ada agama lain. Sebagian orang beranggapan lagi Nabi Ibrahim membawa agama tauhid, tidak beragama Islam. Nabi Musa membawa agama Yahudi, bukan beragama Islam. Dan Nabi Isa membawa agama Kristen atau Nasrani. Apakah memang benar para nabi membawa agama yang berbeda-beda? Sebelum kita membahas agama yang dianut para nabi dan rasul, sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang akidah dan syariat. Makna akidah secara umum adalah keyakinan kuat yang tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya. Dalam hal ini merupakan keyakinan akan adanya Tuhan. Sedangkan syariat adalah aturan dan hukum-hukum dalam suatu agama. Hubungan antara akidah dan syariat itu disebut dengan agama, yang artinya seseorang yang beragama harus memiliki dua aspek dasar ini, yaitu memiliki keyakinan dan menjalankan serta mematuhi aturan agamanya. Berbicara mengenai agama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Quran surat Al-Imran ayat 19. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa mencari selain agama Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Nah, dari ayat-ayat di atas ini sungguh tidak logis apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak agama yang berbeda-beda kepada para nabi dan rasul, jika yang diterima hanyalah agama Islam. Lantas apakah nabi-nabi terdahulu itu pernah menanamkan keyakinan mereka dengan sebuah nama agama tertentu? Faktanya jika kita merujuk kepada Taurat, Allah tidak pernah menamai agama untuk ajaran Taurat ini dengan nama agama Yahudi. Kata Yahudi diambil menurut salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Keturunan-keturunan Yehuda inilah kemudian mengikuti keyakinan dan hukum agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan dalam Tauratnya, sehingga mereka memiliki aturan agamanya itu sendiri. Dan yang dimaksud dengan agama Yehuda juga disebut dengan Yudisme, adalah keyakinan dan yang dianut oleh orang-orang keturunan Yahudi dari suku Israel. Sehingga seorang yang disebut Yahudi harus memiliki silsilah keturunan hingga Yehuda bin Israel. Agama Yahudi adalah keyakinan yang bersifat kesukuan atau kebangsaan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa agama Yahudi bukanlah nama yang diberikan Tuhan, melainkan nama sebuah bangsa. Dan Yahudi itu sendiri merujuk kepada keyakinan yang dianut oleh orang-orang keturunan Yehuda bin Israel. Begitu pula dengan Kristen. Kristen dalam bahasa Belanda berarti pengikut Al-Masih atau Kristus. Artinya penyembah Kristen merujuk kepada sebuah golongan, sebuah pengikut. Agama-agama di atas berbeda dengan agama Islam. Jika Yahudi muncul karena faktor suku dan Kristen muncul karena faktor sebuah golongan atau pengikut, maka nama Islam diberikan Allah sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi Islam merupakan nama sebuah agama yang diberikan oleh Tuhan secara langsung dan tertulis dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri. Jadi kesimpulannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam konsep agama ini sebelum memiliki nama dan masih sebatas berupa akidah atau keyakinan dan syariat atau pengajarannya. Itu dikarenakan pada masa itu umat manusia masih terbagi-bagi berdasarkan syariat atau
dari nabinya masing-masing atau pengajaran dari nabinya masing-masing. Intinya semua nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam, begitu juga seluruh pengikut para nabi yang beriman kepada mereka memiliki keyakinan yang sama, akidah yang sama, mereka menyembah Tuhan yang sama, yakni Allah yang Maha Esa. Hanya saja mereka itu memiliki syariat yang berbeda-beda dengan tata cara yang berbeda-beda pula. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi bagaikan saudara seayah. Agama mereka satu, yaitu agama Islam. Dan ibu-ibu mereka, syariat-syariat mereka berbeda-beda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Dengan begitu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Muslim karena mengimani Tuhan yang sama. Mereka menyembah Tuhan yang esa, walaupun dengan syariat, dengan tata cara yang berbeda-beda. Dan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 52 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, maka tatkala Nabi Isa mengetahui keinginan Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah ini? Para wariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa pun menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, oleh karenanya Allah tegaskan kalau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan keyakinannya dengan nama Islam. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bukanlah Muslim pertama. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan misi para nabi dan rasul sebelumnya dalam mengajarkan dan memperluas agama Islam ini. Meski demikian, umat Islam tetap dianjurkan bergaul dengan baik secara sosial di tengah perbedaan, sebab manusia di satu sisi memikul tanggung jawab memegang teguh prinsip tauhid, namun di sisi lain wajib menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.